Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Alfi? Alhamdulillah, sehat selalu bersama keluarga juga. Alhamdulillah, afiat. Bagaimana dan Pak Azhur? Alhamdulillah. Jadi masalah kemarin sudah terselesaikan semuanya. Alhamdulillah. Kemudian kemarin kan ada apa namanya SMS dari Pak Alfi. Katanya ada yang perlu didiskusikan. Kira-kira apa itu? Bisa kita ya mulai, Pak? gini, gini Pak Azhur, ini saya pengen ngobrol-ngobrol perihal ya diri pribadi saya lah. Karena saya menganggap di sekolah ini kok kayaknya teman-teman agak menjauh gitu dengan saya. Jadi saya ingin kira-kira bagaimana pihak saya agar permasalahan ini bisa terselesaikan sehingga nantinya saya atau teman-teman bisa terkesan tidak menjauh dari saya seperti itu. Nanti diceritakan masalahnya. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya, Kita santai saja. Kita santai saja. Jadi lupakan dulu apa yang jadi bebannya. Sekarang kita rileks saja dulu. Ya, kemudian utarakan apa adanya. Oke, ya. Mari silakan. Mungkin ada yang mulainya dari mana dulu? Kan gini nih Pak Zur, kalau saya ke sekolah itu teman-teman ini kayaknya kalau nggak disapa nggak nyapa gitu. Tetapi kalau kita senyum dia balas senyum. Artinya gimana ya? Biasanya kan kalau orang yang dekat itu ketika bertemu saling sapa, gimana kabar terus gimana dan seterusnya, tanyaan dan sebagainya. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman di sekolah itu kayaknya teman-teman ini agak diam, cenderung sekedar senyum seperti itu. Mungkin mereka sedang punya beban sehingga hari itu kelihatan atau pikiran kita seolah-olah kita ini apa namanya, Bapak ini seolah-olah tidak diramahin begitu maksud saya. Atau boleh saya tanya kira-kira ini sudah berlangsung sering atau yang barusan saya terjadi? Ya kayaknya sering sih, kebanyakan dari waktu ketika di sekolah itu seperti itu keadaannya. Sehingga saya merasa ya udahlah, yang penting mereka sudah senyum, cukuplah senyum itu sebagai sapaan walaupun tidak ngomong. Itu yang ada di benak saya seperti itu Pak Azhur. Selama ini tidak ada masalah mungkin kaitan masalah pribadi dengan mereka dan sebagainya? Seingat saya tidak ada masalah apa-apa. Cuma memang ya mungkin ini terkait dengan kepribadian saya yang mungkin kurang banyak ngomong. Kalau nggak diajak ngomong, saya nggak ngomong kayak gitu. Tapi kalau senyum, salam, atau sebatas sapa, yo gimana kabar? Hanya sebatas itu, kemudian berlalu ya tetap saya lakukan seperti itu. Tapi untuk menyambung ke arah yang lebih intens, misalnya nanyain gimana di sekolah, apa di rumah, apa kabar dan sebagainya, kabar anak-anak dan sebagainya, itu tidak jarang saya lakukan seperti itu. Selama di sekolah sama rekan-rekan tidak bercanda dan sebagainya? Mereka bercanda, tetapi saya kurang menikmati candaannya. Artinya saya cenderung menghindar begitu, karena gimana ya? Saya kurang bisa ketika mereka bercanda, kemudian saya mengeluarkan candaan juga, kurang bisa saya seperti itu, sehingga searah. Nah, karena sifatnya sehari ini yang membuat saya kurang begitu, ya seret lah untuk ikut nimbrung-nimbrung. Seringnya seperti itu, tapi saya juga pernah sih malahan mungkin sering juga nimbrung, tapi keruan waktunya seperti itu. Enggak setiap ada nimbrungan saya ikut nimbrung, enggak, tapi saya pilih-pilih lah kira-kira kapan waktu yang pas untuk saya ikut nimbrung sama teman-teman. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan ini mungkin
perasaannya Pak Alpi saja mungkin ya, yang merasa teman-teman itu agak menjauh, kurang akrab dan sebagainya. Jadi menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil barangkali itu dari Pak Alpi sendiri, karena mungkin teman-teman yang lain bercandanya kadang-kadang lepas sambil ketawa-ketawa dan Pak Alpi tidak tidak serak dengan candaan mereka seperti itu. Jadi biasa-biasa saja. Jadi efeknya mereka juga melakukan biasa-biasa saja begitu Mas. Tapi ketika mereka melakukan candaan kayak gitu, kemudian misalnya saya lagi asik kerja, taruhlah seperti sekarang ini kan di depan laptop untuk kerjakan LMS. Ketika ada hal-hal yang butuh diketawain, saya juga ikut ketawa karena sambil kerja saya juga ikut nyimak seperti itu Pak Azur. Artinya secara tidak langsung saya juga ikut sebenarnya nimbrung, walaupun tidak secara di depan mata, tetapi isi percakapan atau isi timbrungannya itu bisa dibilang saya simak juga. Jadi dua kegiatan seolah-olah saya lakukan walaupun saya sedang sibuk, tapi di sisi yang lain saya juga ya bisa dibilang asik lah menikmati isi dari timbrungan itu begitu. Jadi menurut Pak Alpi perasaan apa yang paling mengganjal dari sikap teman-teman itu? Sikap yang gimana ya? Karena ketika ketemu itu mereka hanya senyum kemudian gimana? Ya hanya gimana saja, ya sudah, alhamdulillah. Titik sampai di sana, tidak ada lagi tindak lanjut begitu. Saya juga tidak menanyakan hal yang itu, mungkin itu juga membuat teman membatasi sebatas apa yang saya tanyakan atau apa yang saya respon, itu saja yang disampaikan. Mungkin seperti itu juga sih yang ada di pikiran saya sementara ini. Jadi harapannya sebenarnya ketika bertemu selain tegur sapa mungkin lebih kelihatan akrab lagi begitu ya, mungkin ya, saling tepuk bahu, saling tanya kabar dan sebagainya, lebih banyak obrolan begitu maksudnya. Mungkin Ya, itu harapannya ya. harapan saya sih seperti itu, tetapi di sisi yang lain saya juga gimana ya, untuk memulai itu saya belum bisa untuk memulai percakapan yang seperti itu. Karena kadang saya kehabisan ide untuk memulai dengan kalimat apa ya, apa kalimat sapaan yang pas setelah apa kabar itu agar nyambung percakapannya, ngobrolannya nggak nyambung seperti itu. Itu yang masih belum bisa saya atur kalimat-kalimat yang pas untuk memulai percakapan yang bisa menyambung perasaan silaturahmi atau sebagainya seperti itu Pak Zor. Baik, baik. Jadi selama di sekolah ini selain waktu istirahat ada enggak kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol sama teman selain waktu istirahat? Banyak sih, banyak. Jadi selain waktu istirahat kan kadang kita tidak punya jam ya. Nah, jadi pas tidak ada jam itu saya lepas matikan HP dulu, tutup, kemudian saya bergabung dengan teman-teman. Ketika teman-teman sedang duduk, saya ikut bergabung di sana. Apa yang mereka bicarakan, saya ikut juga bicarakan seperti itu. Dan kadang ketika mereka ngajak pergi kantin, saya ikut juga. Malahan sering saya menginisiasi, ayo kita pergi kantin. Karena kan kadang kalau ngobrol-ngobrol kayaknya kurang begitu enak tanpa ada cemilan atau minuman yang sambilan seperti itu. Pak Alpi punya hobi enggak? Alhamdulillah banyak hobi saya, terutama ya browsing, kemudian chatting sementara ini. Tapi chattingnya enggak chatting, saya enggak suka chatting, tapi browsing gitu, browsing. Ya. Di sekolah itu ada yang satu hobi dengan Pak Alpi? Rata-rata semua kan sekarang zaman gadget seperti ini, jadi semua sih pegang HP, nggak tahu apakah mereka sedang nonton YouTube atau apa, tetapi yang saya tahu browsing itu ya hanya sebatas gimana ya, mencari sesuatu yang baru terkait dengan ya ilmu pengetahuan atau ilmu agama atau apa kayak gitu. Ini belum saya temukan ini teman yang seperti itu, karena saya tidak pernah nanya sih ke teman-teman ini, atau saya tidak pernah perhatikan satu persatu. Saya hanya sebatas mendengar, oh ini dia sedang menonton film, ini sedang menonton YouTube. Itu yang sering banyak terdengar di telinga saya, di teman-teman yang ketika pegang gadget di sekolah. Kalau seandainya ada teman yang ingin lebih akrab, lebih banyak ngomong dengan Pak Alpi, kira-kira topik apa yang Pak Alpi sukai?
topik apa saja tetap saya layani. Jadi istilahnya untuk memulai itu yang sulit kalau saya, tapi kalau diajak mesti saya gabung seperti itu dia Pak Azhar. Artinya kalau ada teman yang ngajak, wih, saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi apa yang mereka ungkapkan saya dengarkan, malahan saya selipkan mungkin semacam ya saran-saran dan sebagainya. Seperti itu. Jadi topiknya ya topik apa saja yang penting mau dibicarakan, insya Allah saya siap mengikuti alurnya seperti itu. Baik, baik, baik. Saya bisa tangkap ini kurang lebih. Jadi teman-teman itu kurang kurang akrab menurut Pak Alpi ini karena sedikit ngomong gitu. Jadi saya sarankan Pak Alpi nanti mulai dulu mulai beramah-ramah mungkin supaya lebih ramah maksudnya dengan teman-temannya. Ya. Coba atur waktunya yang tepat atau mungkin ketika baru datang itu disapa dengan lebih akrab lagi. Kira-kira tanggapan atau respon dari teman-teman itu seperti apa gitu. Iya, ya. Berarti saya harus ini memulai dari diri saya ya. Mulai dari Seperti alur merdeka itu yang mulai dari diri begitu ya. diri dulu ya. Baru kita bisa simpulkan apakah memang sesuai dengan perkiraan Pak Alpi tadi bahwa mereka itu kurang akrab atau seperti apa. Oh iya, iya. Ya mudah-mudahan ini hanya sebatas perasaan saya saja, sehingga nanti ketika saya coba terapkan ini saran dari Pak Azhar, semoga saja ini hanya sebatas perasaan begitu ya. Baik, kira-kira kapan bisa dimulai? Ya insya Allah besok saya akan langsung mulai, karena besok kita sekolah juga seperti hari biasa. Ya, menarik ini nanti setelah beberapa hari bisa kita ngobrol bareng lagi kira-kira hasilnya seperti apa, apakah perasaan di awal tadi itu betul adanya atau sekedar perasaannya Pak Alpi saja gitu. Iya, iya. Begitu barangkali Pak Azmi. Iya, ya, terima kasih banyak Pak Azhar atas keluangan waktunya. Baik ya, selamat bekerja kembali, tetap semangat. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Azmi. Baik, Pak Azhar, sekarang giliran Sida jadi coach ya, saya jadi coachnya ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, baik tambah luar biasa ini. Cerah mukanya. Alhamdulillah. Kabarnya mudah-mudahan kita semua sedang sehat selalu ya, Pak Azhar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi untuk sore ini kira-kira Pak Azhar ingin ngomongin apa nih? Mau ngobrol masalah apa kira-kira? Jadi ini ada yang masih mengganjal di pikiran saya. Saya langsung cerita saja ya. Iya, ya. Apa yang mengganjal itu coba? Nah, jadi setelah ini nanti mudah-mudahan ada solusi terbaik dari masalah yang mengganjal selama ini. Ya, amin. Jadi ceritanya cukup panjang juga, tapi saya singkat-singkat saja. Ya, ya, ya. Jadi selama di sekolah ini kurang lebih udah 10 tahun lebih. Jadi saya selalu dipercaya untuk memegang Halo, Pak Azhar. Halo. Gimana Pak Azhar? Halo, bisa kedengaran? Oke, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi saat ini kan kita lagi sibuk dengan program guru penggerak. Di samping itu
kesibukan pribadi juga, menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah. Nah, hasil rapat guru kemarin, tahun ini kayaknya saya dapat tugas seperti tahun-tahun kemarin lagi, dan saya merasakan kurang mampu karena kesibukan saat ini terlalu, di samping usia juga. Salah satu tugas yang selama ini dibebankan kepada saya yang pertama jadi bendahara sekolah. Bendahara ya. Kemudian apa namanya, di setiap momen awal tahun baru, apalagi menjelang 17-an ini kan ada lomba-lomba sekolah itu. Iya. Dan saya selalu dipercaya untuk apa namanya, melatih anak-anak ini di bidang seni suara, kemudian di gerak jalannya. Nah, itu yang kemarin, keputusan kemarin itu memang belum saya terima sih, masih belum saya terima. Saya dengan alasan kesibukan itu. Jadi yang pertama saya sudah ambil keputusan kemarin, yang bendahara itu sudah saya lepas. Tetapi tugas-tugas lain ini masih tetap diberikan kepada saya. Ada, boleh dikatakan si malakama sih. Yang pertama karena tetap saya pegang dulu dan selalu dipercaya. Dan kalau saya lepas tugas ini, kayaknya guru yang lain belum ada yang mampu, belum ada yang mampu, belum ada yang mau juga, begitu. Mampu mungkin ada, tapi mau ini yang tidak mereka tunjukkan gitu, tidak ada apresiasi dan tetap dibebankan kepada saya begitu. Iya. Terus tugas-tugas yang seperti bendahara itu memang sementara ini sudah dilepas atau masih Pak Azhur yang dipercaya? Sudah, dan itu sudah disetujui kemarin. Oh, alhamdulillah. Artinya beban yang berat sudah lepas satu, tinggal beban yang lain begitu ya? Ya, beban yang lain. Kalau jadi pelatih seni suara, gerak jalan dan sebagainya masih ya? Ya, itu diusulkan kemarin dan harus saya begitu. Harus karena begitu ya? Harus. Kenapa disebut harus? Pertama karena dilihat dari prestasi tahun-tahun sebelumnya, yang kedua dilihat dari teman-teman, kesanggupan dari teman-teman itu, yang lain tidak ada yang sanggup begitu. Artinya kemauannya seperti itu ya. Kalau mampu mungkin ada yang mampu, tapi mau itu mungkin ya? Maunya mungkin yang tidak ada. Ya. Berarti ini tugas di sekolah ini masih hanya ya bisa dibilang tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Cuma sekarang nambah lagi dengan tugas-tugas yang ada di GP, guru penggerak ini LMS, sama kesibukan pribadi seperti yang sudah bilang. Kalau kesibukan di GP, apa yang kegiatan apa yang membuat sudah merasa sibuk coba di GP? Yang pertama tugas kan. Tugas ini saya selalu telat. Telatnya itu ya kadang bentrok dengan kesibukan di rumah itu, kesibukan pribadi itu. Di samping masalah keluarga. Ya. Di rumah kesibukan Pak Azhur apa aja sih? Kan cuma pulang sekolah, tidur, istirahat. Kan apa kegiatannya? Di rumah saya kan pelihara ayam. Pelihara ayam. Ya, dan itu tanggung jawabnya besar karena kita bermitra dengan PT. Jadi harus perhatiannya harus penuh. Iya. Terus ini kalau pelihara ayam ini waktu kita memang harus banyak ya atau gimana model perhatian kita kepada pemeliharaan ayam ini sehingga Pak Azhur mengatakan harus seperti apa coba kesibukannya yang bisa Pak Azhur jelaskan? Yang paling sibuk memang di 2 minggu awal ketika masuk DOC, istilahnya itu ayam baru masuk. Di situ kan anak ayamnya harus dikontrol full. Karena di sana ada pengaturan suhu dan sebagainya. Jadi sebentar-sebentar paling telat 1 jam ke kandang, lihat suhunya nyaman apa tidak, begitu. Oh ya, berarti harus semacam standby seolah-olah di kandang begitu ya. Kalau di awal-awal. Tapi sekarang sudah awal atau udah masa fase pertengahan sekarang ini atau akhir? Sekarang tahap kemarin sudah panen, sekarang tahap pembersihan, dan biasanya
seminggu atau 2 minggu setelah kandang steril itu masuk bibit ya. Nah, dan Oh, itu kan berbenturan nanti waktunya dengan ketika kita mau latih anak-anak yang persiapan lomba 17-an itu. iya ya. Artinya sementara ini masalah itu kayaknya belum muncul ini Pak Azhar. Kesibukan 2 minggu pertama itu kayaknya belum muncul ini karena kan sudah panen kemarin ya. Ya, betul. Sehingga dari sini bisa dibilang Pak Azhar tidak sedang dalam kondisi yang paling sibuk dibandingkan dengan 2 minggu awal ketika baru pemeliharaan ayam begitu ya, karena sudah panen kan. Betul. Nah, artinya sudah dua hal ini sudah hilang, bendahara, tugas sebagai bendahara sudah hilang, kemudian masa pemeliharaan ayam dalam hal 2 minggu pertama awal itu sudah belum dijalankan, sehingga kayaknya apa belum begitu menumpuk permasalahan yang ada di diri Pak Azhar sekarang ini. Bagaimana Pak Ya. Azhar, apakah seperti itu Pak Azhar melihatnya? Ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, mewanti-wanti 2 minggu yang akan datang dan seterusnya itu. Ketika 2 minggu yang akan datang ayamnya, pas di Iya, situ mulai kita sibuk-sibuk untuk persiapan lomba 17. Nah, di situ waktunya saya perkirakan bersamaan. bertepatan, bersamaan gitu. Iya, Itu iya, yang iya. susah mengambil waktu. Bagus, bagus, ini sedia payung sebelum hujan ini, artinya Betul, betul, betul. pikirannya sedang ada di sekarang, tapi sudah melambung tinggi 2 minggu ke depan, sudah dibawa pikirannya ke 2 minggu ke depan ini. Luar biasa ini Pak Azhar. Sedia payung sebelum hujan. Ya, Iya, meskipun iya, sekarang iya. musim dingin. Baik, baik. Berarti selain sibuk di GP, kemudian kesibukan pribadi, ini bisnis luar biasa ini. Kemudian kalau dari sisi yang lain, usianya Pak Azhar sekarang sudah berapa ini? Sudah 50. 50, Masya Allah. Lumayan banyak makan asam garam ini. Kalau dikarungkan mungkin setengah karung mungkin ini ya. Usia sudah 50. Iya, iya. Kemudian kan saya tambahkan yang pelihara ayam itu tidak pakai karyawan, karyawannya sendiri gitu. Masya Allah, kuat Sendiri sekali bos, ya. sendiri kuli. Iya, iya, iya. Jumlah ayamnya berapa Pak Azhar? Kalau di total semua 2 kandang itu 2.500-an lah. Ya Allah, 2.500-an. Ya. Banyak banget. Dan ini harus dihandle oleh Pak Azhar sendiri ya, Ya, ketika masih kecil. ketika masih kecil. Kalau 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 sudah berumur 2 minggu di atas, ada sih yang bantu sekedar untuk kontrol makan dan air minumnya itu bisa dibantu. Kalau yang ini belum bisa kayaknya, karena pengkaderan itu yang bisa handle itu belum ada sampai saat ini. artinya belum Pak Azhar lakukan pengkaderan ya, belum dimulai. Belum ada pengkaderan. Ya, ya. Berarti bagaimana Pak Azhar mengatur waktu ini? Kan kesibukannya di GP, kemudian ngajar di sekolah, Baik. kemudian pelihara ayam bisnis rumahan ini. Gimana nih Pak Azhar mengatur waktu gitu? Jadi aktivitas sehari-hari itu selesai sholat subuh langsung ke kandang. Selesai Langsung ke sholat kandang subuh. paginya. Ya, kemudian nanti perkiraan selesai paling telat itu sekitar 6:30. Selesai sudah beres-beres di ayam, semua sudah beres. Pulang sarapan, mandi ke sekolah. Nah, di sekolah kan nanti jam istirahat. Kebetulan dari sekolah ini ke kandang tidak terlalu jauh sih. Jalan kaki juga bisa. Kalau naik motor ya sekitar 1 menit atau 2 menit nyampe di kandang. Itu kesempatan untuk ngontrol. Begitu istirahat, teman-teman pada ngopi, saya ke kandang ngontrol ayam gitu. Berarti jarak dari rumah ke sekolah itu dekat ya? Dekat sekali. Syukurlah kalau begitu. Ya. Ya, ya, ya. Nah, berarti sudah ada semacam sinyal-sinyal langkah solusi ini terkait dengan masalah Pak Azhar ini yang menumpuk masalahnya. Sudah 10 tahun lebih dipercaya jadi bendahara, tapi alhamdulillah sekarang sudah diberhentikan, artinya sudah berhenti minta sendiri, kemudian kesibukan di GP, kemudian kesibukan pribadi, belum lagi ditambah usia yang 50 tahun ini. Berarti rencana Pak Azhar untuk ini membuat kesibukan yang segitu banyak ini agar Pak Azhar tidak merasa terbebani, kira-kira apa ya rencana Pak Azhar ke depannya? Kalau bisa sih nanti di rapat itu kalau bisa diterima, mudah-mudahan yang tugas-tugas sekolah itu minta tolong jangan kepada saya lah begitu.
Artinya Pak Azhur akan minta di kepala sekolah begitu? Ya, sama teman-teman juga, kepala sekolah dan teman-teman. Supaya Oh, tugas-tugas tahun kemarin, tahun yang lalu-lalu itu tidak dibebankan lagi kepada saya. iya, 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 iya. Sehingga nanti kalau sudah tidak ada beban kayak gitu, Pak Azhur bisa fokus ngajar dan setelah itu bisa bisnis sendiri di rumah gitu. Ya, fokus ngajar, fokus di GP, kemudian fokus di bisnisnya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Ada lagi mungkin rencana konkret apa yang Pak Azhur bisa kerjakan untuk mengurangi beban-beban atau permasalahan yang seperti ini? Sejauh ini yang saya rasa itu saya, karena biasanya kalau ngelatih anak ini kan sehabis pulang sekolah kita tidak istirahat. Paling sekolah kan pulang 2:30, selesai sholat asar langsung di sekolah, nanti menjelang maghrib baru selesai latihannya dan sebagainya. Dan itu tidak butuh waktu sebentar, sampai berbulan-bulan. Itu makanya saya minta solusi nanti. Mudah-mudahan bisa diterima oleh rekan-rekan guru yang lain dan kepala sekolah, bisa membaca keadaan seperti ini supaya ya bisa toleran lah dengan keadaan saya seperti ini sekarang. Semoga saja bisa seperti itu ya Pak Azhur. Ya, Baik, ini kita sudah hampir di akhir sesi ini Pak Azhur. ya betul. Berarti kapan kira-kira Pak Azhur akan mulai mencoba merayu teman untuk agar tugas-tugas ke depan ini tidak dibebankan lagi ke Pak Azhur? Kapan kira-kira? Secepatnya sebelum rapat nanti saya diskusikan dulu dengan teman-teman. Ya, kita sharing sama-sama, sharing santai mungkin sambil ngopi. Nanti saya akan katakan, saya minta tolong lah, intinya minta tolong supaya beban saya bisa berkurang, karena ya sesuai umur juga, kemampuan mungkin tenaga dan sebagainya begitu ya. Dan selanjutnya nanti mudah-mudahan ini ada solusi terbaik dari teman-teman sebelum rapat untuk memutuskannya itu. Rencananya rapat hari Sabtu sih. Sabtu. Sabtu. Ya, tinggal 4 hari lagi berarti ya. Ya. Baik, Pak Azhur, terima kasih atas berbagi cerita seperti itu. Ya, semoga saja nanti Pak Azhur bisa menentukan arah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Azhur hadapi. Terima kasih juga Pak Asmi sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya. Semoga silaturahmi kita tetap nyambung dan Amin. kita bisa berbagi apa yang terbaik buat kita, begitu. Baik, baik kalau begitu kita akhiri saja ya Pak Azhur ya. Terima kasih Ya, sekali lagi ya. baik sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.